Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Lanang Buana dari TL6D. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil hasil laporan PKL yang telah saya lakukan, yaitu studi perancangan penggantian current transformer gardu induk 150 kV di PLTA Garung. Penjabaran data umum yang akan saya lakukan adalah nama proyek, yaitu pengadaan barang peralatan utama, aset transmisi, dan gardu induk 150 kV Dieng Unit 1. Lokasinya di gardu induk PLTA Garung, yang masih dalam perusahaan PT Geodipa. Dan tanggal mulai yaitu 20 Mei 2021 hingga 29 Desember 2021. Pengumpulan berkas dan lainnya, hingga penyediaan alat. Waktu pelaksanaan yaitu 224 hari kalender dimulai dari 29 Desember 2021. Pemberi tugas yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT Geodipa Energi. Adapun metode kerja yaitu para pekerja yang terdiri dari subkontraktor, manpower, dan staf pegawai PLTA Garung dikumpulkan untuk diberikan pengarahan ketiga. Setelah itu, staf pegawai PLTA Garung akan mematikan gardu induk yang sebelumnya telah dialihkan bebannya ke gardu induk yang lain, sehingga pembongkaran Siti akan berlangsung tanpa adanya tegangan. Persiapan alat berat dan peralatan yang untuk membongkar dan memasang current transformer. Bongkaran current transformer hanya dilakukan dalam 1 hari, dan juga pembongkaran pondasi alas beton agar dapat menopang CT yang baru. Pembongkaran pondasi alas beton dan pengecoran kembali dilakukan dalam 1 hari kerja oleh subkontraktor. Besoknya CT baru ditempatkan pada pondasi alas beton yang telah didiamkan selama 24 jam. Setelahnya CT disambungkan kepada bagian gardu induk lainnya. Setelah dirasa konduktor dan klem sudah dalam posisi sempurna, maka dilakukan tes pengujian. Schedule time. Seperti yang dapat dilihat dari schedule time ini, diperlihatkan jarak waktu pembongkaran Siti hingga pengujian commissioning, dan terlihat bahwa waktu yang dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh pemberi pekerjaan. Mulai dari 224 hari yang telah ditetapkan dari 21 Desember 2021, dapat dilihat bahwa penyelesaian yaitu 22 Februari di minggu kedua. Itu membuktikan bahwa waktu yang diberikan dan waktu yang dikerjakan oleh PT Voltage Volta Sejahtera mencapai waktu sebelum yang ditetapkan. Pengujian current transformer. Pengujian tahanan isolasi transformator arus. Pengujian dilakukan dengan menginjeksikan tegangan DC dengan nilai 2500 volt sampai dengan 5000 volt. Seperti yang terlihat dari test voltage, trafo arus ini dipasang pada rangkaian mempunyai tegangan 150 kV. Maka nilai tahanan isolasi minimal dari trafo arus yang diizinkan adalah perhitungannya yaitu 1000 kali 150.000. Dan hasilnya ialah 150 juta ohm atau 150 mega ohm. Dari data hasil pengujian trafo arus di atas, dapat disimpulkan bahwa tahanan isolasi pada trafo arus terpasang dalam keadaan baik. Seperti yang bisa dilihat dari pasa R, pasa S, pasa T, semuanya di bawah 150 mega ohm. Maaf, di atas 150 mega ohm. Maaf, sekali lagi. Pengujian rasio transformator arus. Dari rumus yaitu rasio transformator arus persen sama dengan
Voltage burden, tegangan burden, kali arus sisi sekunder, dikurangi dengan arus uji, dibagi dengan arus uji. Setelah dapatkan hasil pengujian, maka dapat dilakukan perhitungan error dengan menggunakan persamaan seperti di atas. Dengan rumus perhitungan di atas, maka besarnya kesalahan atau error pada seluruh inti transformator arus adalah yang tertera pada tabel berikut ini. Menurut standar, kesalahan rasio dari seluruh hasil pengujian menunjukkan kesalahan rasio adalah di bawah 1%, sehingga masih diperbolehkan. Bisa dilihat dari pasa R, error persen di bawah 1%. Pasa S, error persen di bawah 1%. Pasa T, error persen di bawah 1%. Setelahnya adalah pengujian resistansi belitan transformator arus. Dari rumus yaitu RCT, resistansi CT sama dengan resistansi yang terukur dikali dengan 234,5 ditambah dengan temperatur referensi dibagi dengan 234,5 ditambah dengan temperatur yang terhitung. Pengujian dilakukan untuk menentukan nilai resistansi pada belitan sekunder transformator arus. Pengujian dilakukan dengan arus uji sebesar 1 ampere dengan suhu referensi 75 derajat Celcius. Menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat menentukan resistansi belitan transformator arus, dan hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah. Berikutnya yaitu uji eksitasi atau knee point. Pengujian knee point pada trafo arus yaitu untuk mengetahui nilai di mana trafo arus mengalami kejenuhan. Dan hasil uji dari eksitasi trafo arus ini adalah yang tertera pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu pengujian polaritas transformator pengujian polaritas transformator arus. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah penandaan polaritas pada sisi primer dan sisi sekunder tidak terbalik. Kesalahan polaritas akan menyebabkan kesalahan fungsi metering dan kegagalan relay proteksi, terutama directional relay dan differential relay. Dapat dilihat dari tabel bahwa polaritas yang telah diuji tidak berbanding kebalik dari sisi primer dan sisi sekundernya, sehingga ditulis dengan tulisan OK. Lalu tidak akan mengalami kesalahan fungsi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah proyek yang dikerjakan oleh PT Flowfit Portal Sejahtera yang telah diberikan oleh PT Geodipa Energi memiliki metode kerja yang telah teratur, memiliki schedule time yang tidak melebihi apa yang telah diberikan oleh pemberi pekerjaan, dan memiliki uji commissioning yang baik dan bagus. Uji commissioning yang baik dan bagus. Sehingga CT yang baru telah dipasang siap untuk digunakan oleh gardu induk PLTA Garung. Sekian dan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.